Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hadir untuk undangan kami pada hari ini. Masih ada sejumlah yang belum datang, tapi sudah ada pemberitahuan masuk bahwa mereka dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menjemput Ananda pulang ke rumah hari ini, dan besok jam 6 itu sudah harus ada di sini. Dengan kondisi yang ada mungkin perlu ada catatan untuk jangan keluar dari Ambon gitu. Menghindari tidak terlambat gitu kembali pada besok. Hari ini nanti dan besok saya kira cukup untuk mengobati rindu ya. Anak-anak juga kelihatan begitu disampaikan mukanya cerah semua. Udah bisa kebayang gitu. Ada beberapa hal mungkin yang mungkin jadi semacam pemikiran untuk kita semua. Saya juga mungkin ada meminta untuk Bapak Ibu bisa menulis ya dari surat menyurat selama 7 bulan ini, ya itu kesan Bapak Ibu dengan anak-anak yang jauh dari rumah itu seperti apa. Dalam hal ini ketika mereka berada dalam pengawasan dan mengganti posisi orang tua untuk hari yang jelas lebih banyak dari di rumah gitu. Sepertinya keadaan ini memang perlu ada pada diri anak-anak kita hari ini gitu. Untuk bisa membuat mereka mandiri, mereka bisa meningkatkan percaya dirinya, dan kemudian ya mereka terbiasa dengan hal-hal yang menantang. Saya pikir tinggalkan rumah ini bukan hal yang mudah. Ya, karena kalau di rumah istilahnya kita klik saja. Ya, tapi kalau di sini harus nunggu hari Kamis, harus nunggu hari Minggu, surat datang dan surat kembali. Ya, itu semua proses. Tapi pasti proses-proses ini kita juga dulu lewati gitu, cuma dengan ya pesan dan kondisi yang berbeda. Nah, saya ada meminta itu untuk kemudian Bapak Ibu membantu kami. Termasuk nanti sebentar ada beberapa mewakili Bapak Ibu untuk kemudian diwawancarai langsung oleh kakak kelas mereka, kelas 9. Ini dalam kaitan dengan tugas mereka di kelas terakhir. Dan ini bisa menjadi dokumentasi sekaligus sebuah peta jalan untuk mereka tinggalkan kepada adik-adik mereka ke depan. Yang pertama nanti Ananda semua ini ada bersama kami ini dalam sebuah semangat Syaban. Itu jangan menjadikan bulan Syaban ini terlupakan. Ya, jadi mereka dari mulai Senin Kamis kemarin itu sudah hari kedua puasa, insya Allah lusa ini ketiga dan seterusnya. Ya, jadi kita bermain dengan standar dasar itu adalah pada Senin dan Kamis. Tapi tantangannya adalah
mudah-mudahan di kelas 7 ini ada yang di minggu ketiga itu melaporkan ke Ibu Evi gitu, sebagai penanggung jawab dari kegiatan puasa Syaban ini, bahwa ibu ketemu Senin ini puasa tapi besok nih ketemu lanjut gitu. Ya karena nanti ketika ini dia bisa terjadi, masuk Ramadan itu sudah enak gitu. Kami berharap seperti itu. Kelas 2 dan 3 mungkin itu sudah setengah dari kewajiban, walaupun itu sunnah ya. Ya. Tapi untuk kelas 7 itu kami masih kembalikan nanti ke anak-anak sendiri gitu. Nah, coba nanti sebentar jalan-jalan bisa ini jadi bagian dari cerita itu. Itu satu. Kemudian selain dari puasa itu juga ada sejumlah tuntunan agama yang kita akan bicarakan dengan mereka sama-sama, kita publish untuk kemudian, oh ini bagian dari apa namanya, cara kami. Jadi dengan adanya dokumentasi kemudian bisa dilihat kembali, bisa dilihat ulang dan kemudian itu. Jadi semangat Syaban ini nanti Bapak Ibu juga tolong gelorakan gitu, untuk kemudian arah anak-anak kita ini. Kalau anak-anak kita ini mau diberikan biasa-biasa saja, ya mereka di situ aja gitu. Ya, tapi kalau mau diberikan yang lebih, insya Allah mereka bisa menyesuaikan. Ya, apalagi mereka terkumpul dalam kelompok bersama dengan umur yang sama. Di lingkungan mereka ada kakak kelasnya, ada kami gitu ya. Jadi sekali lagi nanti ini jadi apa namanya, pembicaraan Bapak Ibu dengan mereka hari ini dan besok kita lihat. Kalau mereka pulang nanti kami udah bisa memilih, oh ini nanti masuk dalam pesan Syaban dan Ramadan kita ke depan. Dan ini memang harus ada upaya gitu. Beberapa yang sudah itu adalah dengan apa namanya, proses dan apa tahapan-tahapan ini kita lalui. Yang nanti Bapak Ibu nanti memberi semacam ya testimoni kecil kepada kakak kelas mereka itu adalah 3 hal. Yaitu yang pertama terkait dengan kenyamanan Ananda semua selama tenggang waktu memasuki 7 bulan ini di asrama. Itu yang pertama, karena ini kan ada surat kirim, ada surat balik, ada ya. Kemudian yang kedua, kenyamanan mereka juga terkait dengan apa namanya, kebersamaan mereka dengan seniornya. Jadi kakak kelas 8, kakak kelas 9. Dan yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya adalah kenyamanan mereka dalam proses belajar di dalam kelas. Artinya bersama guru-guru secara utuh. Sekali lagi kalau tidak salah saya sudah tuliskan itu ya. Ada Bapak Ibu yang hari ini sudah bawa yang bentuk tulisan itu. Ya kalau begitu nanti dia jadi utang ya. Nanti dikirim aja lewat WA. Tapi hari ini saya minta beberapa orang untuk kemudian bisa membantu kelas 9 punya tugas tadi. Ya, jadi saya minta kesediaan. Yang pertama, bapaknya Alia, kebetulan beliau anaknya di sini, tapi setengah hari aja, ya beliau turut hadir hari ini untuk barangkali yang jadi biar ada pembanding, ada yang dari luar, tapi kemudian ada juga yang dari dalam. Kemudian Pak Mansur, karena ini anak yang ketiga ya, jadi bisa membandingkan antara tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mamanya Fatima, bisa ya Bu? Ya, jadi saya pilih 2 bapak, kemudian 2 ibu, dan yang satunya lagi adalah mamanya Nurul. Bisa? Siap ya? Bisa diminta langsung bisa memberikan.
Eh, perempuan mungkin agak lebih, ya, perempuan 3 orang, yaitu tambah dengan mamanya Sultan. Ya, karena yang hadir ini, ya, ibu dokter dengan pak dokter sama-sama, jadi mesti ada bagian. Ya, jadi nanti sebentar sebelum bawa pulang anak-anak, ngomong-ngomong, ya, di depan dengan beberapa anak kelas 9 yang mendapatkan tugas itu. Terakhir, ada 2 hal. Yang pertama, kami seperti biasa itu pada Ramadan, itu kami membuka pintu partisipasi dari orang tua yang misalnya kalau dia setiap Ramadan itu ada sesuatu yang kemudian dia bagikan dan dia Ramadan tahun ini ya mungkin yang dibagikan itu juga dipikirkan untuk barangkali anaknya di sini juga menikmati ya mungkin kue kesukaannya atau ya seperti itu. Kami ada paket, jadi ini cuma lauk saja, ya, tapi itu harus dibikin oleh orang tua. Jadi kami tidak menerima pembayaran untuk kemudian kami urus, tidak. Kami mau orang tua yang siapkan itu. Jadi kalau paket lengkap itu lauk buka dan lauk sahurnya. Kalau yang kedua itu adalah pilih sahurnya atau ini juga kami anukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di Ambon saja gitu. Dari luar kami pikirkan nanti bagaimana komunikasi itu yang kemudian jadi. Dan itu mungkin cuma untuk 7 hari saja gitu. Karena yang lain sudah terambil dari kelas 8 dan 9 sekarang. Ya, jadi sudah ada 20 harian begitu yang sudah ya. Nah, tanggal 26 itu kami sahur terakhir di sini. Tanggal 27 itu Bapak Ibu nanti sudah menjemput anak-anak untuk kembali. Nanti seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih kita hari-hari yang yang bagus, yang tenang ke depan. Kita lalui Syaban, kita juga masuk di Ramadan dengan hati yang penuh ketaatan ya untuk mendapatkan berkahnya Ramadan. Jadi seperti itu nanti kami kasih batas waktu mungkin ya besok itu udah terakhir gitu. Siapa yang kemudian mengambil bagian di situ. Kemudian yang kedua, ini Pak Ketua Komite ini pas hadir, silakan Pak Husni ke depan sebentar. Makasih. Ini Ketua Komite Sekolah, anak beliau hari ini yang keempat di sini, yang sementara kelas 7 ini. Beliau juga tugas di Diklat. BPSD. Apa? BPSD. Iya. Balai Badan. Badannya bukan balai ya. Saya ingat balai guru penggerak dengan balai PMP. Badan Pengembangan sumber daya manusia. Oh iya, pengembangan sumber daya manusia. Kantornya di sana itu. Beliau juga sekaligus jadi rukun keluarga di membawai ini. Dalam penjelasannya barangkali hari ini mungkin tugas beliau yang pertama sebagai komite sekolah. Kalau komite sekolah itu kan tugasnya menjembatani antara kepentingan sekolah dan kantongnya orang tua gitu. Kan begitu dia punya definisi ya. Nah ini beliau ini baru hari ini ya. Saya minta beliau untuk menyampaikan apa yang saya dengan beliau sudah sudah ambil langkah ke arah itu, yaitu keamanan Ananda semua di dalam. Jadi baru bulan ini kami mulai dengan ya mempekerjakan seorang security, lalu kemudian saya termasuk bisa tidur agak
agak nyenyak gitu, dan ada yang menggantikan antar waktu. Yang menjaga itu bersamaan dengan bunyi ngaji di masjid, itu dia sudah bersiap untuk kembali ke rumahnya. Jadi silakan Pak Husni barangkali sampaikan singkat aja tentang poin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Pak Ustadz Ikram selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat, Bapak Ibu orang tua murid yang kami banggakan. Sebenarnya awal saya sepakat dengan Ustadz, tapi awalnya itu sebelumnya kan saya sering mengamati Ustadz yang sebagai fungsinya sebagai guru, pengajar, kemudian penjaga sekolah, semuanya bayangan dirangkap. Jadi saya sehari-hari kan kadang-kadang lewat jalan belakang masuk sampai di rumah. Saat itu kadang-kadang tidur kan, kadang-kadang duduk sama-sama tidur jam 11, setengah 12. Jadi bukan sampai situ, kadang-kadang tengah malam juga ada kaget bangun, sering turun kontrol, bayangkan. Kondisi Ustadz yang sudah sepuh begini kan kalau malam harus bertugas, kadang-kadang tidur juga kan tidak nyenyak. Kebetulan ada di lingkungan kami ada orang yang OTG, orang gangguan jiwa kan banyak. Saya lihat berkeliaran sampai 3 kadang-kadang masuk di pesantren. Tentunya dampak bagi psikologis anak-anak kan agak tegang, tidurnya terganggu karena terngiang-ngiang. Kadang mereka punya tingkah laku yang di luar kewajaran yang kadang anak-anak kita jarang berhadapan dengan seperti mereka. Nah, maka dari situlah saya dengan Pak Ustadz mungkin sepakat kita adakan penjaga sekolah yang tentunya sebelumnya kita tidak bicarakan. Mungkin dari hal tersebut ya kita sebagai orang tua tentunya punya rasa partisipasi lah katakan untuk sekolah ini. Ya partisipasi dalam bentuk mungkin bisa siapkan sumbangan, ya kita tidak mengharapkan harus kita patokan seperti kita harus berapa patokan yang kita sampaikan. Minimal ya sukarela saja Pak Ustadz ya untuk bisa biaya itu. Jadi kita sepakat kemarin dengan Pak yang bertugas keamanan itu 1.600.000. Jadi dia tugasnya juga piket malam dari jam 10 sampai azan subuh saja. Mungkin dari situ kami harapkan partisipasi Bapak Ibu untuk hal tersebut. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Ya baik. Saya pernah dibilang begini, sekolah ini kan umurnya sudah masuk 30 tahun. Tidak pernah kita rapat, terus sekolah buang suara, semen satu bantal. Kan. Sehingga ada kadangkala orang tua yang sudah di kelas 9 itu bertanya kok, kami rapat sampai hari ini, belum pernah ada seperti di sekolah-sekolah yang lain. Kami punya jawaban satu, tanah ini ya sebesar ini itu diberikan dengan 0 rupiah. Jadi dia wakaf yang tidak kami keluarkan uang apa-apa. Jadi di posisi tanah di depan jalan kayak begini, ini sangat luar biasa. Kami kemudian sadar dan yakin ingin mengembangi ini gitu. Bahwa kita akan berusaha untuk kemudian anak-anak misalnya dari luar itu tidak ada. Nah, kemudian pembiayaan itu dia hanya kemudian kepentingannya itu kembali kepada materi mata pelajaran yang diujikan. Ya, apa berbasis komputer atau itu saja yang kemudian. Ya, dalam hal ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, biologi, matematika itu. Buku agama kami siapkan secara, yang 5 mata pelajaran itu kami siapkan secara. Ya, begitu juga yang lain, itu juga kami siapkan. Jadi, orang bilang ini Ustadz seperti bentur kepala ke dinding nih kalau model kerjanya kayak begini. Saya bilang kita jalani dulu. Alhamdulillah sampai hari ini kami tidak mendapatkan persoalan apa-apa. Anak-anak yang dari luar pulang pergi itu tidak
pungut biaya apa-apa, ya, kecuali mereka punya hal yang tadi aja itu. Kalau yang di dalam memang makan itu kami belum punya keluasan untuk ya menyiapkan secara. Ya, jadi hari ini ya Bismillah ya Pak Husni, anak yang keempat baru ya melaksanakan tugas komite secara, mudah-mudahan ini yang pertama tapi juga yang terakhir. Allah Karim. Ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu barangkali yang jadi pengantar untuk mengantar Bapak Ibu jemput anak. Ya hari ini silakan sekali lagi beberapa hal tadi itu tolong dibicarakan dengan mereka, tolong semangati mereka karena dari bulan ke bulan, dari kelas semester ke semester, dari kelas ke kelas itu tantangan bukan makin mengecil tapi dia makin besar. Ya, jadi saya kira itu barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili teman guru semua, dan kami sekali lagi mengharapkan masukan dari Bapak Ibu untuk kemudian ya menjadi vitamin lah bagi kami untuk tingkatan dan perubahan ke depan. Demikian dari saya. Ya, sekali lagi terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu yang sudah melangkah. Ya, ini BMKG ada bilang begini, tapi alhamdulillah ada ya SBB ada muncul, Mas Sohi ada muncul ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kita akhiri di sini dan sekali lagi kami minta kesediaan Bapak berdua yang ya bapaknya Alia dengan Pak Mansur barangkali bisa mengawali kali. Oh iya, silakan. Iya. Iya, baik ya. Iya. Sudah berjalan itu, bukan baru rencana, dia sudah berjalan gaji set. Jadi kami bayar gajinya itu per 15 hari. Ya, itu sudah jalan, ini nanti masuk ke pembayaran yang kedua, dia mulai tanggal 14 ya, dan nanti tanggal 14 ini 1 bulan. Kalau tadi saya tangkap, Pak Ketua ini meminta kita semua. Oh iya. Nah, kami ingin konkretnya aja nih. Saya kira juga semua kita siap untuk bisa. Siap ya. Saya bantu aja ya supaya singkat ya. Ya, masyarakat yang di dalam itu laki-laki kelas 1 itu 8, perempuan 14, ya 22. Kemudian kelas 8-nya itu 6, 11 ya. 12 kalau 11 ya. Jadi sudah 33. Ditambah dengan kelas 9-nya itu 9 orang. 42. Ya, jadi kalau 1.600 per bulan dibagi 42 jatuhnya berapa? 40.000 ya. Ya, jadi mungkin seperti itu. Yang agak tidak luas itu tidak ada masalah, nanti kami bisa. Yang penting ini berjalan untuk sekali lagi itu kenyamanan anak-anak di waktu malam itu lebih terjaga. Ya, jadi kalau standarnya itu mungkin 40.000 tadi itu kali 40 orang. Jadi kembali aja kepada Bapak Ibu yang sekali lagi yang anaknya ya di dalam gitu. Untuk itu nanti bisa, kalau ya saya pikir karena ini Pak Husni ini kerelaan ya, itu jangan diinikan itu, jadi ya begitu ya, berarti nanti kita buka sendiri ya.
Ya, kita buka rekening sendiri, terus nanti itu dia langsung ke rekening. Saya akan ke Pak Ketua aja. Ya, Rekeningnya Pak Ketua aja. iya pokoknya, Kami iya, pulang bisa partisipasi. iya betul. Jadi Pak Ketua punya kebijaksanaan untuk kemudian secepatnya jelas ada rekening khusus gitu. Iya. Kemudian dan tanggung jawab Pak Ketua sendiri, ya kemudian nanti itu bisa bikin semacam grup gitu. Ya saya kira begitu ya. Ya mungkin yang lain mau bertanya sama. Digabung dengan uang makan transfer. Kalau untuk meringankan ya bisa, tapi nanti bercampur. Kecuali kalau percayakan lewat tadi, kemudian saya masukkan sejumlah itu ke rekening. Tapi nanti bercampur kurang enak. Kalau yang salah, transaksi itu kan 2.500 masih ya, antara itu gitu. Ya, ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ya? Iya, satu yang kemudian, ya silakan, omanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi paket makan itu Iya. tersedia cuma 6 slot ya, 7 yang tersisa. Iya, 7 hari untuk, 7 hari. iya. Dan kalau pengaturannya bagaimana untuk Ibu Evi saja? Ya itu, saya baru di kelas 8 dengan 9, kelas 7 ini memang hari ini dulu baru, supaya tidak kaget gitu. Jadi tahu dia punya, ya nanti saya sampaikan itu, hari ini berarti yang berminat, yang mau berpartisipasi itu silakan. Langsung ke grup saja, Ustaz? Iya, langsung ke grup kelas 7 aja. Siap. Ya, atau biar tangan kanan tangan kiri tidak tahu, itu langsung aja jangan di grup, langsung aja ke saya begitu. Siap. Karena sebagian besar begitu. Oh iya. Dari pengalaman kelas 8 9 itu tidak, mereka langsung ke supaya jadi tidak ya. Ya, mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi kalau lauknya itu ikan itu mungkin yang tadi 45 potong lah. Nah, kalau ada mau tambah sayur minta tolong, khususnya yang sahur, itu jangan yang kemudian gampang. Iya, seperti itu. Ya, saya kira demikian. Ada lagi yang mau tanya? Sudah jelas ya nanti, ya yang tadi itu nanti ke kami gitu ya. Pak Bupati udah tiba atau masih di Jakarta? Berdatang saat terlambat. Salamnya. Oh begitu. Langsung acara saat Bagaimana? sudah tiba, kita baru tiba. Kita langsung ke acara, sudah tiba di Ambon. Iya. Langsung menuju acara. Oh gitu, iya. Salamnya dia berustaz. Baik ya. Nanti bilang salam kembali gitu. Iya. Iya, baik. Saya kira demikian nih Bapak Ibu sudah ya, jelas sudah ya. Ya, yang menjadi kita hari ini. Sekali lagi besok ditunggu jam 6 sore ya, kalau boleh sebelumnya, kalau ada yang dari luar yang kemudian luasnya cuma sampai hari Minggu pagi, siang sudah bisa kembalikan ke sini. Ya. Ya, jadi jangan sampai lewat jam 6 itu. Mana saya sudah tunggu di pagar itu tutup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari Pak Mansur, silakan.